Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiatul Munawaroh dengan NIM channel E022050 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, PTKP PPh Pasal 21, mekanisme dan tarif pemotongan PPh Pasal 21, dan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Di sini yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakangnya. Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya wajib dipotong pajak oleh pemberi imbalan. Pajak yang dimaksud merupakan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di sini yang kedua ada subjek dan objek PPh pasal 21. Yang pertama ada subjek PPh pasal 21. Undang-Undang PPh secara umum menyebutkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dikenai oleh pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh. Yang kedua ada objek PPh pasal 21. Per strip 16/PJ/2016 menjabarkan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut. Yang A, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang B, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang C, ada penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melalui jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang ketiga ada PTKP PPh pasal 21. PTKP digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan seorang wajib pajak. Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, PTKP mencakup jumlah pemasukan wajib pajak yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Nah, yang keempat ada mekanisme dan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi, ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang bersangkutan berpotensi menjadi subjek pajak PPh 21. Oleh karenanya, Anda seorang karyawan sangat mungkin mengalami potongan pajak ini setiap bulannya. Di sini ada tarif pajak penghasilan pasal 21 didasarkan pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut. Penghasilan kena pajak di sini ada 0 sampai 50 juta tarif 5%. Terus 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Yang ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, dan yang terakhir lebih dari 500 juta tarifnya 30%. Yang kelima ada kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pemotong pajak penghasilan pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pemotong wajib menghitung
memotong, menyotirkan, dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang untuk setiap bulan kalender. Di sini yang terakhir ada kesimpulan. Undang-undang pajak penghasilan secara umum menyebutkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh. Dalam Perstrip 16 /PJ 2016, penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri. PTKP digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan seorang wajib pajak menurut pasal 21 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 yang sudah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. PTKP menetapkan jumlah pemasukan wajib pajak yang tidak dikenakan PPh 21. Itulah hasil presentasi tugas saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.